Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan podcast Ngobrol Lingkungan season 3 dengan episode 4. Nah, kalau sebelumnya kita udah membahas nih, yang pertama itu kita udah membahas bagaimana polusi udara khususnya yang ada di Pekanbaru. Kemudian episode sebelumnya juga kita udah membahas mengenai laut dan dampaknya bagi lingkungan, serta juga kita juga membahas kemarin bagaimana sih peran generasi muda bagi lingkungan sendiri. Nah, tentunya pada episode kali ini kita membahas dengan tema yang berbeda. Pada episode ini kita akan membahas mengenai karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadila Sitanggraini, mahasiswa aktif Teknik Lingkungan angkatan 2022. Nah, di depan aku ini udah ada pemateri atau narasumber yang luar biasa. Oke, Bang, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, Bang. Oh iya. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahlul Fadli dari Walhi Riau. Di Walhi sebagai manajer kampanye dan pengawas utama keadaan iklim. Oke, Salam kenal. halo semuanya gitu. Jadi Abang dari Walhi nih, Bang. Yeah. Mungkin Abang bisa jelasin nih sedikit apa sih Walhi? Mungkin teman-teman yang lain juga belum tahu apa sih sebenarnya Walhi itu. Walhi itu sebuah lembaga organisasi sosial yang fokus pada isu lingkungan hidup yang lahir di 15 Oktober 1980, yang sekarang itu hampir memiliki 500 anggota di hampir 29 provinsi. Dan khususnya di Riau itu, Walhi Riau itu berdiri tahun 2003 dan sekarang sudah memiliki 12 anggota, dan 3 dari 12 itu adalah organisasi anak muda yang bergerak di lingkungan hidup mapala di kampus. Oke, berarti Walhi itu yang suatu kayak kelembagaan dalam lingkungan ya, Bang. Oke, berarti kalau dari Abang nih kan bergerak sebagai manajernya ya, Bang. Yeah. Nah, apa aja sih sebenarnya peranan Walhi ini gitu? Kalau Walhi itu khusus fokus di lingkungan itu memang ada beberapa isu yang mereka lakukan, yang kami lakukan juga, khususnya dalam isu hak asasi manusia, karena lingkungan tidak bisa terlepas dari hak-hak manusia, khususnya hak masyarakat adat, hak perempuan, hak anak muda yang hampir masa depannya itu mulai diganggu dan mulai berkurang kualitas lingkungan hidupnya itu. Nah, kita melakukan advokasi di bidang hak asasi manusia, kemudian di isu keadilan gender, juga ada keadilan antar generasi khususnya kelompok muda, dan keadilan ekologis, ada anti kekerasan dan keberagaman. Nah, itu hal-hal yang nilai-nilai yang kita perjuangkan di beberapa daerah di Indonesia. Oke, berarti Walhi ini nggak hanya bergerak kayak spesifik di lingkungan aja, tapi luas ya, Bang. Kayak mulai dari kesetaraan gender, hak asasi manusia. Oke, berarti luar biasa sekali ya Walhi ini, Bang. Oke, kita balik ke tema kita nih, Bang. Nah, kan tema kita tadi karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Nah, menurut Abang sih, apa sih karhutla itu, dan bisa penjelasan sedikit gitu mengenai karhutla khususnya yang ada di Riau nih gitu. Kalau karhutla itu akronim dari kebakaran hutan dan lahan. Itu memang suatu peristiwa yang hampir terjadi di beberapa wilayah, khususnya di Riau, yang mayoritas wilayahnya adalah gambut. Karena gambut ini adalah tempat resapan air, dan yang ketika musim kemarau atau diganggu dalam hal dibuka, ada pembukaan kanal, kemudian ada pembangunan aktivitas perkebunan dan aktivitas lain, itu akhirnya gambut itu kering, dan itu bisa memicu kebakaran hutan. Dan di Riau itu memang kebakaran hutan itu selain menimbulkan kerugian ekologis, juga ada kerugian ekonomi juga. Dan hampir di beberapa wilayah itu banyak yang terancam itu. Selain kita sebagai manusia, juga ada satwa, kemudian flora, tumbuhan juga akan hilang, khususnya terbakar karena sulitnya memadamkan api di saat khususnya di lokasi gambut itu sendiri gitu. Kan tadi udah bahas nih kayak penjelasan mengenai karhutla nih, Bang. Nah, kalau dari Abang sendiri tuh karhutla tuh sebenarnya apa sih pemicu utama daripada karhutla? Selain kan kita tahu kalau musim kemarau pasti bakal terjadi karhutla nih, Bang. Apa sih sebenarnya
kayak pemicu utama lainnya yang bisa memicu karhutla ini gitu Bang? Ya, kalau mengutip dari keterangan Prof. Bambang Hero, salah satu dosen dan ahli kebakaran hutan di IPB, itu menjelaskan bahwasannya ada 3 faktor yang pemicu terjadinya kebakaran hutan. Yang pertama itu bahan bakar, khususnya ada macam-macam lah bahan bakar yang bisa minyak dan lain-lain. Kemudian ada oksigen dan penyulatnya, khususnya korek api atau yang lain. Nah, itu faktor yang utama. Tapi ketiga faktor ini tidak bisa hidup kalau tidak ada yang orang yang melakukannya gitu. Makanya pemicunya adalah adanya pergerakan dari manusia atau perorangan yang melakukan, yang membakar, yang memicu potensi oksigen dan bahan bakar itu terlepas dan terjadi dan meluas di beberapa wilayah, khususnya di lahan gambut atau di saat membuka lahan yang beberapa ketika perusahaan atau oknum yang membuka lahan dengan cara membakar. Nah, pemicu itu juga masifnya memang di lahan gambut gitu. Beberapa lokasi itu memang banyak perusahaan atau oknum yang memang tidak mau membuka lahan dengan aturan-aturan yang sudah ada, karena itu costnya lebih mahal gitu. Nah, makanya dengan lebih yang mereka akan mencari yang cara-cara yang lebih murah gitu. Makanya dengan cara membakar dan menggunakan bahan bakar tadi. Nah, itu salah satu faktor. Nah, selain itu ada itu tadi kenapa mereka milih bakar, ada salah satunya harga ya, lebih ekonomis tuh. Jadi cost mereka tidak terlalu banyak keluar, akhirnya mereka cuma modal ya berapa lah, mungkin di bawah 100.000 mungkin udah bisa gitu kan. Apalagi di wilayah yang gambut itu memang lebih gampang terbakar karena kering gitu ya. Nah, apalagi dengan kita berada di garis khatulistiwa dan musim panasnya hampir sekarang juga, beberapa minggu ini kan juga panasnya luar biasa ya. Makanya salah satu faktor pemicunya itu ketika udah terbakar dengan kondisi panas ya akan mudah lebih luas terbakarnya gitu. Oke, berarti selain faktor alam, sebenarnya kebakaran hutan atau karhutla ini kan pemicunya dari manusia sendiri kan Bang. Kayak dia mau alternatif yang lebih murah nih buat dalam hal kayak seperti pembukaan lahan. Nah Bang, dari segi Walhi sendiri nih Bang, ada pernah nggak sih membahas mengenai isu tersebut, yang isu karhutla itu, dan menurut Abang sendiri gimana sih karhutla yang ada di Indonesia ini, parah atau gimana? Apalagi kan terutama khususnya Riau nih Bang, Riau kan yang kita kenal kan lahan gambutnya luas kan Bang, gimana tuh Bang? Ya, kalau Walhi memang ambil peran dari hal advokasi dan mendorong kebijakan ya terkait karhutla ini. Kalau kawan-kawan pernah dengar, itu pernah Walhi melakukan gugatan ASAP itu di Pengadilan Negeri, menggugat pemerintah karena saat itu kebakaran hutan sudah berdampak luas. Kemudian dari sisi korban yang mengalami gangguan pernapasan atau ISPA itu sudah hampir 20.000 orang yang terpapar gitu. Nah, kita juga melakukan advokasi di proses hukumnya, menggugat pemerintah, kementerian dan gubernur. Kemudian di sisi lain juga kita mendorong pemerintah untuk segera menetapkan siaga darurat, karena ini penting untuk pencegahan awal gitu. Nah, selain itu juga kita melihat kenapa kita dorong pemerintah untuk hal regulasi, karena beberapa instrumen yang masih lemah dan kurang dalam hal pemulihan dan pengawasan tadi. Karena kita lihat beberapa izin perusahaan dan beberapa aktivitas di lokasi itu memang sulit dalam hal pengawasannya tadi itu tidak terlalu maksimal gitu. Karena hal itu, kekurangan itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum itu untuk mengelola lahan, membuka lahan dengan membakar. Akhirnya apa yang mereka lakukan itu berdampak ke kita juga gitu, terutama di Pekanbaru dan beberapa kota besar di Riau gitu. Nah, hal-hal itu yang harus kita minimkan, salah satunya dengan pemantauan, kemudian melakukan pengawasan. Kita dorong juga pemerintah untuk
melakukan audit perizinan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin yang luas, kemudian apakah mereka mampu mengamankan lahan mereka dari kebakaran hutan dan lahan. Selain itu juga kita minta untuk mereka harus melengkapi sarana prasarana mereka dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, seperti apakah ada tim pemadam kebakaran di sana, kemudian ada patroli kah di sana gitu ya. Dan juga ada sarana prasarana itu salah satunya embung, itu kayak tempat menampung waduk menampung air itu harus disediakan, kemudian ada mesin air, selang, kemudian menara pemantau api itu juga penting, karena dari situlah kita bisa perusahaan atau izin-izin yang resmi itu bisa melihat wilayah mana yang ketahuan terbakar dan bisa ditangani secepatnya gitu. Nah, makanya kita pengen dorongannya dari penegakan hukum itu waktu itu juga, karena ada beberapa kekurangan pemerintah kita lengkapi, tapi dalam hal di jalur hukum, kemudian di sisi kebijakan kita kuatkan dan meminta negara dan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan audit perizinan tadi. Itu. Oke, berarti dari Walhi itu melakukan audit untuk daripada karhutla ini juga kan Bang. Oke. Nah, tadi kita udah bahas nih kayak apa sih kayak pemicu atau penyebab daripada karhutla. Nah, kalau dari segi dampaknya nih Bang, kalau secara umum kan kita tahu kalau dari karhutla ini bisa menyebabkan ISPA atau pencemaran udara dan sebagainya. Dampak yang jangka pendek dan jangka panjangnya itu gimana sih Bang buat daripada karhutla ini? Kalau jangka pendeknya itu ketika kebakaran itu dan menghasilkan polusi udara dan asap itu berkepanjangan, itu akan mematikan perekonomian, kemudian transportasi khususnya bandara, karena nggak bisa penerbangan terganggu, dan sekolah juga kampus sekolah juga nggak bisa beraktivitas kembali. Itu jangka pendek yang dirasakan, dan perputaran ekonomi juga terganggu gitu. Nah, kalau jangka panjang itu mungkin kalau kawan-kawan HMTL juga merasakan kan hampir 20 tahun belakangan kan kita selalu terpapar oleh asap gitu. Nah, jangka panjang itu juga ada ancaman turunnya kualitas pernapasan kita, mungkin dari sisi karena sudah sering menghirup asap yang mempunyai partikel yang tidak baik, itu akan menurunkan kualitas dalam hal pernapasan kita mungkin. Nah, itu perlu dilihat sebenarnya apakah pemerintah sudah mulai melihat masyarakatnya dalam hal itu tadi, berapa mereka sudah mengalami hampir 20 tahun, dan makanya itu ada potensi jangka panjang itu penurunan kualitas lingkungan hidup, penurunan kualitas hidupnya itu juga terganggu. Nah, tapi kan kalau memang ini tidak dianggap penting, menurut kami ini perlu didorong gitu. Nah, kan ketika itu dianggap sebagai yang serius, maksudnya kebakaran itu muncul, kemudian semua orang kan merasa gelisah gitu kan, semua terganggu dan lain. Nah, ada yang tinggal misalnya. Bagaimana nasib orang yang selama ini kena asap itu harus diperhatikan gitu. Kayak ada pemeriksaan dari pernapasan mereka atau organ-organ mereka apakah yang sudah terganggu. Nah, itu penting karena untuk menjaga, mengantisipasi ketika itu dia diagnosa oleh medis, itu perlu ada penanganan. Nah, kita kan nggak tahu nih, kita anggap kita sendiri masih sehat, masih bisa beraktivitas, tapi kan kita nggak tahu secara medis tuh bagaimana kondisi sebenarnya. Nah, itu perlu lakukan tindakan lah atau pemeriksaan awal oleh pemerintah. Seharusnya ada inisiatif itu gitu. Berarti selain ada jangka pendek, jangka panjangnya apalagi bagi kita makhluk hidup manusia pasti bakal ada dampaknya ya Bang, secara kesehatan terutama. Karena kita nggak tahu apakah tahun depan mana tahu ada kebakaran lagi, kemudian pemanasan global tiap tahun makin tinggi, suhu udara akan lebih berubah, kan kita nggak tahu. Makanya perlu antisipasi itu, adaptasi dan mitigasinya perlu diperhatikan gitu. Oke Bang. Tadi kan kita ada nih udah membahas dampak daripada sisi negatifnya nih, daripada si karhutla ini. Tadi kan dampaknya ada dari kesehatan, daripada aktivitas ekonomi,
kan yang lainnya. Nah sebenarnya dari karhutla ini ada sisi positifnya nggak sih Bang bagi secara keseluruhan gitu? Kalau secara pandangan pasti kalau ada negatif pasti ada sih sedikit positifnya. Dari sebenarnya dari karhutla ini apa sih positifnya gitu Bang? Kalau positifnya bagi pihak ketiga dan oknum tadi, dia merasa lebih untung kan. Dia selama ini di aturan itu seharusnya membuka lahan tuh ada berapa tahapan dan harus dilakukan. Mereka anggap ini modalnya terlalu mahal gitu. Jadi mereka menganggap itu untungnya ya bagi mereka. Kalau bagi kita ya nggak ada untung sama sekali sebenarnya. Malahan kita jadi korbannya gitu kan. Dan selain manusia juga itu tadi flora dan fauna itu akan terdampak, terancam. Seperti satwa-satwa yang selama ini memiliki wilayah jelajahnya itu bagus, sekarang itu tidak ada lagi, hilang. Selain itu sumber makanan mereka berkurang gitu. Nah akhirnya terjadi potensi konflik manusia dan satwa karena berebut wilayah dalam hal tanda kutip. Ya, mereka sumber makanannya tidak ada lagi di sana, sudah dihabiskan oleh manusia itu sendiri gitu. Nah mereka datang ke tempat kita ya cari makan, karena nggak ada lagi, karena kita udah merusak. Selain itu kita sendiri tuh nggak sadar bahwasannya potensi sumber pangan, air dan udara itu terancam gitu. Nah itu yang kita harus ingatkan, bahwasannya aktivitas yang merusak lingkungan itu juga akan berdampak terhadap kondisi lingkungan itu sendiri, penurunan kualitas, sumber kehidupan kita akan berkurang, bisa jadi hilang gitu kan. Nah kita akan bergantung kepada sumber-sumber dari tempat lain. Nah ketika kita membutuhkan dari sumber-sumber tempat lain itu, kita memerlukan kos biaya tambahan yang selama ini kita bisa akses sendiri. Akhirnya kita membutuhkan biaya tambahan untuk memilikinya gitu, kayak air mungkin atau pangan-pangan yang lain. Nah itu yang perlu disadarkan kepada masyarakatnya, bahwasannya aktivitas yang merusak lingkungan itu sangat membahayakan masa depan gitu. Berarti sebenarnya lebih banyak sisi negatifnya ya Bang, banyak positifnya ya bagi yang melakukan oknum tersebut. Gitu. Oke. Nah dari tadi itu Bang, kan kayak kalau dari karhutla ini kan sebenarnya tadi kalau misalnya dari kemarau kan bisa menyebabkan karhutla, dari pembakaran untuk pembukaan lahan kan bisa menyebabkan daripada karhutla ini. Nah tindakan pencegahannya gimana sih Bang? Misalnya nih kalau mau buka lahan, apa sih kayak alternatif lainnya gitu buat daripada untuk mencegah daripada karhutla ini Bang? Ya kalau bicara buka lahan itu, kalau di Riau khususnya masyarakat Melayu itu sebenarnya mereka sudah punya tradisi membuka lahan dengan cara membakar. Tapi membakar dalam konteks ini mereka itu punya aturan mainnya sendiri. Jadi nggak hanya membakar habis itu tinggalkan gitu. Mereka percaya bahwasanya ketika membuka lahan itu harus menghargai beberapa lingkungan di sekitarnya gitu. Akhirnya mereka kalau membuka lahan itu memang dijaga biar nggak merambat ke tempat lain gitu. Nah itu gotong royong itu. Nah itu hal-hal itu yang nggak ada di kejadian-kejadian beberapa tahun belakangan itu. Ketika buka lahan itu emang dibakar dan ditinggalin aja. Hampir 2.000-3.000 hektar di Riau itu terbakar ya karena tidak ada pengawasan, emang ada pembiaran gitu. Nah kalau hal dalam konteks lain, ketika bicara dalam tradisi masyarakat dalam buka lahan dengan cara membakar itu, memang mereka ada aturannya. Tidak membakar sembarangan, membakar sesuai dengan wilayah luasnya berapa dijaga, kemudian ada tidak merambat ke tempat lain. Nah itu mereka bertanggung jawab. Nah kalau membakar dengan sengaja itu tadi itu akan pencegahan itu akan lebih maksimal lagi akhirnya gitu. Nah makanya yang perlu kita lakukan itu, atau kita mendorong ke negara itu, karena mereka punya instrumen kebijakannya, ya minimal itu mereka punya deteksi dini dulu lah. Kan mereka bisa cek suhu dan temperatur, berapa minggu ke depan itu akan ada curah hujan akan berkurang, panasnya akan meningkat. Nah kemudian mereka bisa mengingatkan kita daerah-daerah di Riau itu yang
punya lahan gambut itu harus diawasi lebih maksimal lagi gitu kan. Kemudian mengingatkan ke perusahaan untuk menyiapkan kelengkapan sarana prasarana tadi gitu. Nah, dengan dalam hal itu mereka bisa melakukan audit, memeriksa secara dokumen dan secara fisiknya di lokasi apakah mereka memiliki alat-alat tersebut yang kayak selang, pompa air dan lain-lainnya itu harus diperiksa. Karena ini untuk menjaga ketika terjadi kebakaran itu mereka udah siap gitu. Nah, kemudian ketika ada kelalaian atau pembiaran dari perusahaan itu memang secara hukumnya harus ditindak, harus memberi sanksi gitu. Nah, ini diproses secara hukum karena mereka memang sengaja membakar lahan dan mengakibatkan terjadinya polusi udara, asapnya berterbangan, kemudian mengganggu aktivitas masyarakat gitu. Nah, ini hal-hal yang itu perlu kita dorong, kemudian pemerintah lakukan gitu. Daripada pencegahan daripada karhutla ini kan sebenarnya dari pemerintah juga berperan besar ya Bang, apalagi dalam melakukan pemantauan nih Bang. Nah, tadi kita udah bahas panjang lebar nih Bang, mulai dari karhutla, apa sih karhutla itu, dampaknya, penyebabnya, dan gimana cara ngatasinya. Nah, dari Abang sendiri nih, apa sih harapan untuk kedepannya terutama bagi hutan dan lahan yang ada di Riau? Oke, kami selalu mengingatkan kepada publik khususnya generasi muda bahwasannya kita hanya memiliki bumi dan tidak punya tempat lain untuk tinggal gitu. Nah, sebaik-baiknya manusia itu harus menjaga lingkungannya, menjaga perbuatannya, khususnya ketika di suatu saat mereka berada di posisi yang bisa memiliki kewenangan atau memiliki kewajiban dalam hal menjaga ini harus dimanfaatkan gitu. Kalau di pemerintahan mereka bisa mengabdi dalam hal mengedukasi masyarakat, membuat regulasi yang baik. Ketika di beberapa perusahaan mereka harus mengikuti aturan, melengkapi dan melakukan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup gitu. Nah, karena kita tahu beberapa tahun belakangan ini memang El Nino atau panas itu juga bertambah seiring waktunya beberapa aktivitas industri yang masih beraktivitas, sehingga lapisan atmosfer sudah mulai menipis karena aktivitas kita. Nah, itu yang kita ingatkan bahwasanya tidak ada tempat yang baik selain di bumi itu. Makanya kami mengingatkan kepada kawan-kawan khususnya generasi muda itu untuk berpartisipasi aktif dalam hal mengingatkan pemerintah dan dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap lingkungannya gitu. Ke hal-hal yang kecil misalkan pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing, karena itu juga kepotensi menerbangkan karbon ketika itu kan gas metan ya. Itu juga potensi. Nah, itu juga beberapa TPA juga itu kan potensinya juga bisa terbakar karena ruangan terbuka sangat luas gitu. Nah, selain kebakaran hutan juga ada kebakaran lain. Nah, ini juga harus diingatkan. Kemudian ya mulai terlibat dalam hal-hal gerakan yang membantu dan beraktivitas mengedukasi masyarakat, karena kita di lingkungan kampus juga kita berapa kegiatan kan ada program di masyarakat atau dimanapun ya, itu juga punya andil penting dalam hal mengedukasi bagaimana kita bisa membantu menjelaskan ke masyarakat bagaimana krisis lingkungan ini itu bisa terjadi, apa seharusnya masyarakat lakukan. Mungkin mereka juga informasinya kurang, disitulah kita bisa melengkapi pengetahuan mereka dalam hal ke isu-isu lingkungan ini, mungkin itu. Oke, berarti bagaimana sebenarnya kita dalam berperan itu kita mengedukasi ya, apalagi dalam masyarakat, terutama kayak generasi muda ya Bang, itu memang sangat mengaruh bagi kedepannya gitu. Oke, nah jadi kesimpulan daripada karhutla ini dengan tema karhutla ini, jadi memang kebakaran hutan dan lahan ini makin marak ya Bang dari tahun ke tahun, apalagi Riau yang umumnya lahannya gambut. Nah,
dampaknya juga mungkin bisa terus menerus ya, apalagi bagi kesehatan gitu loh. Oke, mungkin cukup sekian podcast ngobrol lingkungan episode 4 kali ini. Sebelumnya terima kasih ya Bang udah meluangkan waktunya, apalagi mengedukasi teman-teman nih gimana sih sebenarnya karhutlah ini gitu. Oke, cukup sekian podcast Ngoling pada kali ini. Saya Najla Sitanggra ini. Dadah, sampai jumpa.